Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita pasukan bareng-bareng dulu. Ayo jongkok semua adik-adik. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Silakan duduk kembali. Ayo adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah Tuhan. Biar Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami agar kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal, lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu. Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, 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 Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk negara Indonesia kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati negara ini ya Tuhan, pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati setiap masalah yang ada di negeri kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan solusinya agar kami dapat menyelesaikan masalahnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati generasi penerus bangsa ini Tuhan, agar menjadi generasi bangsa yang berkenan kehadap-Mu ya Tuhan. Kau berkati negara ini agar negara ini menjadi negara pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Yuk, mama papanya juga ikut ya. Ayo semuanya. Yuk kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau bahagia adik-adik. Senyum ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat puji ini dari awal.
yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi. Hai dunia, gembiralah. Ayo kita bergembira bersama-sama, yuk adik-adik. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu gembiralah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayo kita bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu gembiralah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan duduk kembali. Ayo adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan. Ayo siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh mendengarkannya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, adik-adik kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna atas setiap kami semua. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur karena semuanya dilimpahkan oleh Tuhan kepada kami. Dan kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu mengajari kami, mendidik kami, menasehati kami dengan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk dibentuk oleh tangan penjunan agung-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sekarang berbicara atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Ya, sekarang buka firman Tuhan yang ada di Lukas 10 ayat 38 sampai ke ayat 42 ya. Ya, temanya hari ini adalah prioritas yang benar ya. Nih, ceritanya seperti ini firman Tuhannya adik-adik. Marta, adik-adik ingat kan Marta? Iya, ada Marta dan Maria ya. Marta, nah menerima Yesus di dalam rumahnya. Dan setelah Yesus diterima oleh Marta di dalam rumahnya tadi, saudara perempuannya ada siapa tadi yang Kateo bilang? Ada Maria ya. Nah, ada saudara perempuannya Marta, namanya Maria. Dia mendatangi Yesus. Ya, waktu masuk ke dalam rumahnya, ya terus Marta mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam. Maria menghampirinya dan duduk. Ya, lalu mendengarkan siapa? Mendengarkan Tuhan Yesus. Waktu itu datang ke rumah mereka, ya. Nah, Marta kembali muncul. Nah, sudah duduk Maria di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, Martanya balik ke ruang tamu kali itu ya, karena kalau menerima tamu ya di ruang tamu. Dia kembali ke ruang tamu. Apa yang dilakukannya? Katanya dia gitu ya. Dia sibuk sekali melayani. Marta ini sibuk melayani. Tetapi matanya tidak kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia sibuk dengan ada yang di sekelilingnya ya. Nah, waktu itu yang cuma duduk di kakinya Tuhan adalah Maria. Nah, adik-adik, wah sibuk
waktu sibuk melayani itu bukan dengan mata kepada Yesus ya yang Marta lakukan, maka pada suatu titik akan kelelahan ya. Iya, karena dia sibuk kanan kiri, siapkan makanan ya, karena dia mau menjamu Tuhan yang datang ke rumahnya. Jadi dia sibuk sendiri, akhirnya dia juga merasa capek tuh adik-adik. Yesus menjelaskan kepada kita ya adik-adik bahwa masalah Marta yang sibuk itu adalah ya masalahnya adalah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ya. Dia tidak fokus sama Tuhan. Dia fokusnya sama pekerjaan, sama yang ada di sekelilingnya. Sementara berbeda dengan Maria. Maria telah mengambil bagian yang baik ya. Ya, karena dia langsung datang dan duduk di kakinya Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, kalimat ini tidak berarti bahwa perkataan itu bukan bahwa Marta melakukan yang tidak baik yang Tuhan bilang itu ya. Tapi untuk segala hal ya Allah ingin kita semua itu mendapat yang terbaik. Hal yang terbaik di dalam hal apapun. Karena Tuhan selalu membawa hal yang terbaik. Jangan sibuk dengan yang lain, nanti merasa kelelahan ya. Nah, si Maria dan Marta bukan sesuatu yang harus kita pilih loh adik-adik ya. Tapi harus kita lakukan mana yang baik, mana yang buruk. Kita pisahkan yang dilakukan mana yang baik, mana yang buruk ya. Semua itu menggambarkan sedikit mengenai posisi kita di dalam Kristus ya. Kita harus tahu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sibuk nggak karu-karuan ya. Disuruh misalkan suruh berdoa, aku sibuk. Jangan adik-adik, harus seperti Maria. Dia lakukan hal yang terbaik. Dia datang kepada Tuhan, duduk di kakinya Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ucapkan. Tidak seperti Marta yang bulak-balik sibuk dengan apa yang dia ingin persembahkan sama Tuhan. Tuhan gak mau itu adik-adik. Yang penting kamu waktu Tuhan datang, kamu siap, kamu dengarkan, kamu berikan apa yang ada dalam hidupmu. Itu sudah cukup buat Tuhan. Tuhan gak usah harus siapkan makanan yang enak-enak, enggak. Karena Tuhan memberikan makanan rohani yang terenak buat kita. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi antara Marta dan Maria, adik-adik bisa mencontoh yang mana? Martakah atau Mariakah dari cerita yang tadi? Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria ya. Dua saudara ini beda perlakuannya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan suka adalah yang diperbuat oleh Maria. Dia memberikan waktunya untuk Tuhan, fokus sama Tuhan, dengar apa kata Tuhan, tidak sibuk dengan apapun juga ya. Adik-adik juga harus seperti itu. Harus sibuk sama Tuhan, jangan sibuk sama yang lain-lain. Sibuk sama Tuhan apaan sih Kak? Ya sibuk sama Tuhan itu cari Tuhan dalam doa ya. Terus memuji dan menyembah karena Tuhan bertahta dalam puji-pujian ya. Tidak ada ruginya ya. Beri waktu buat Tuhan untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah, untuk mendengar dan membaca ya. Kalau di rumah membaca firman, kalau di gereja mendengar firman Tuhan ya. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan ya. Hari ini firman Tuhannya harus
memprioritaskan, yaitu mengutamakan yang benar ya. Mana yang benar yang dilakukan Marta atau Maria ya? Kita tahu yang dilakukan Maria yang benar. Ya, firman Tuhan hari ini supaya kita harus menjadi anak-anak yang punya sikap hati mendahulukan Tuhan ya. Jadi yang pertama dan yang terutama adalah Tuhan. Buka hari dengan doa sama Tuhan. Tutup hari dengan berdoa sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau sepanjang hari kita terus selalu berharap bergantung sama Tuhan. Amin. Adik-adik mau selalu berharap bergantung sama Tuhan? Ya, itu adalah sikap hati yang benar, prioritas yang benar. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, hidup kakak dan hidup adik-adik. Yuk kita berdoa yang mau utamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, pengajaran hari ini akan firman Tuhan sungguh luar biasa, yang mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Kami tidak mau mencontoh Marta Tuhan, tapi kami mau mencontoh Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan materaikan dalam hati kami supaya kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yuk anak-anak, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Anak-anak yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.